Min Hairudin ya. Iya, Pak. Oke, tolong di mute dulu ya. Saya maunya sendiri mute suara Anda biar saya nggak begitu repot juga mengatur ini. Apa namanya? Mute dan unmute-nya. Baik, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat darinya serta diberikan kesehatan sehingga kita bisa berhadir pada live webinar series internal sesi 2 pada hari ini hari Rabu 22 Juli 2020. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW hingga kita bisa mendapatkan sahabatnya di yaumil akhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita bisa berkumpul pada pertemuan virtual kita menggunakan media Zoom meeting dalam rangka webinar internal series sesi 2 yang hari ini diisi oleh pemateri kita Pak Dr. Rinaldi Rustam SME. Beliau ini sebenarnya sudah tidak asing bagi saya, ini mungkin untuk teman-teman ketahui ya. Beliau ini adalah dosen saya sejak S1 Pak ya. Sejak S1, S2, beliau ini S2 pembimbing testis saya. Mudah-mudahan. Amin Pak, mudah-mudahan Pak, doakan aja Pak. Menyusul Bapak. Ya, saya juga baru tahu Pak Rinaldi bulan April Pak ya. Itu ya, April. Jadi iya April, saya lihat profilnya, baru berarti Pak. Kepala program studi Magister Ekonomi Pak ya. Magister Ekonomi. Ya, Magister Ekonomi Universitas Trisakti. Baik ya, terima kasih Pak Rinaldi Rustam yang sudah memenuhi undangan kami. Kelas ini memang khusus mahasiswa saya yang saya ajar untuk ini Pak, mata kuliah ekonomi internasional Pak, internal. Jadi saya sebenarnya mau mengundang dosen, cuma karena kami ini kebetulan bentrok ada agenda, saya juga nggak tahu, tiba-tiba ada jadwal dadakan kemarin Pak, jadwal sidang, sidang skripsi Pak, mulai kemarin sore. Saya juga habis ini langsung nanti jam 15 waktu sana atau jam 16 waktu sini, mungkin nanti saya juga ini Pak, sidangnya online Pak. Saya nggak tahu di sana juga sudah online juga Pak ya. Online. Iya. Ya, pembelajaran juga kami di sini online Pak, karena jalanin aja. Betul Pak, untuk tatap muka atau luring memang belum bisa juga, karena di sini sudah termasuk zona kuning Pak, sudah ada 64 kasus, ya agak lumayan lah Pak. Jadi sekolah mau kuliah ya semua tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Baik, kepada seluruh peserta webinar nih, mahasiswi saya kalau untuk profil mungkin saya bacakan aja, saya sambil bacakan aja. Beliau ini sebentar Pak. Baik, ini Pak Rinaldi Rustam, Pak Dr. Rinaldi Rustam SME, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 27 Mei 1966. Kemudian untuk pendidikan, Bapak tadi ada kirim ini Pak ya, ada kirim CV-nya ya. Untuk saat ini beliau ya Ketua Prodi Magister Ilmu FEB, Fakultas Ekonomi, dan B-nya ini apa Pak ya? Saya kebetulan dulu masih belum ada ininya nih. B bisnis Pak ya? Oh bisnis. Lama nggak ketemu Pak Rinaldi, mungkin 2006, 14 tahun yang lalu Pak ya, cukup lama. Iya betul Pak, terakhir bimbingan tesis dulu Pak ya. Kemudian dosen tetap Prodi S1 masih tetap di S1 Ekonomi Bangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Beliau juga praktisi atau tenaga ahli kebijakan publik. Riwayat pendidikan lulus doktor ekonomi ini Universitas Padjadjaran Bandung Januari 2020. Kemudian Magister Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia FEUI, Program Perencanaan Ekonomi tahun 2001. Kemudian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tentunya
jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan tahun 1992, SMA Negeri 1 nih kayaknya di kampung Pak Rinaldi nih ya, di Solok, Sumatera Barat 1984, SMP-nya juga sama dan SD juga di Solok, Sumatera Barat. Baik, ini cukup banyak ya riwayat pekerjaan beliau nih ya. Memang beliau ini cukup lama mengabdi di Universitas Trisakti, Pak Rinaldi ini. Mulai saat ini yang terbaru beliau menjabat ketua program Magister Ekonomi di Trisakti 2020 sampai sekarang, kemudian sekretaris Sarjana Terapan D4 Keuangan Oktober 2019 sampai Maret 2020, Chief Director Jurnal Keuangan 2019 Oktober 2019 Maret 2020, Keputusan Kebijakan Publik 2000 sampai dengan sekarang, Ketua Konsentrasi Keuangan Perbankan Magister Ekonomi Universitas 2014 sampai Desember 2017, Sekretaris Ekonomi Universitas Trisakti 2013, pernah juga menjabat Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti 2011-2012, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Sakti 2008-2011, Chief Director Media Ekonomi 2008 sampai dengan 2014, Sekretaris Konsentrasi Keuangan Daerah Negara Magisterium Ekonomi Usakti 2006 sampai 2011, peneliti utama berbagai lembaga konsultan 1993 sampai dengan sekarang, peneliti utama di Lembaga Penelitian Universitas Trisakti 1993 sampai dengan sekarang, dan pengajar dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti 1993 sampai dengan sekarang. Pengajar pasca LPMI 1999 sampai 2009, pengajar sekolah lanjutan Selapa Polri 19 sampai 2010, kemudian peneliti di Paranapanel UI 65 dan asisten peneliti di berbagai lembaga pendidikan LPM UI, LDUI, atau Pembangunan UI, LMU 1986 dan 1992. Beliau sebagai akademisi, sebagai pengajar, sebagai dosen, sebagai peneliti juga nih Pak ya. Baik, tema kita pada siang hari ini, mana Zoom meeting saya tadi? Ya, tema kita Zoom meeting atau webinar siang hari ini yaitu dampak dan artikel dari laman situs internet yang saya baca sebelumnya. Memang kaitannya dengan ekspor impor mengalami penurunan Pak ya, kalau di sini bahasanya malah pemburukan gitu ya di tengah pandemi corona nih, apalagi pandemi corona atau COVID-19 ya tidak hanya global pandemi. Ya, kemudian Kepala BPS pernah mengatakan, Pak Suharyanto mengatakan capaian ekspor pada Mei 2020 adalah yang terendah sejak 2016. Sementara impor terburuk sejak tahun 2009. Ekspor pada Mei 2020 tercatat melanjutkan penurunannya. Ya, itu mungkin sedikit pengantar dari saya aja Pak. Untuk lebih lengkapnya saya serahkan tanpa panjang, serahkan kepada Tri untuk bisa memberikan materi dengan tema dampak COVID-19 terhadap dagang ekspor dan impor di Indonesia. Selamat Pak. Terima kasih Pak Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbangga sekali diundang ya oleh Widya Prajatana Grogot ya. Jadi kita santai saja ini ya untuk pembahasannya Pak ya. Jadi saya bagi dua, yaitu COVID dan dampaknya ya, terhadap dagang Indonesia. Nah, the long road to recovery. Nanti saya akan lihatkan bahwa ini yang akan dampaknya ke depan ini akan lama nih recovery kita. Ya, saya tambahkan the long road to recovery. Ya, tidak panjang ya, kita langsung saja. Ya, silakan. Latar belakang kita ambil dulu yang senangnya dulu nih ya Pak Wahyudi dan teman-teman ya, adik-adik semua. Ya. World Bank ya menyampaikan bahwa GDP per kapita kita, GNP per kapita kita itu 4.050 per kapita per tahun. Ya, JNY ya, kita menggunakan JNY-nya, Gross National Income. Nah, kita naik peringkat menjadi negara berpendapatan menengah atas, Pak Wahyudi ya, dan teman-teman, dari menengah bawah.
Nah, itu nomor 118 dunia. Jadi sekarang Bank Dunia membagi ya ada pendapatan atas, menengah, bawah. Nah, kita naik dari menengah bawah ke menengah atas. Nah, kalau di-adjust dengan P3, Purchasing Power Parity itu 11 ribuan, ya nomor 109 dunia. Nah, ekonomi Indonesia itu besar, ya, di mana akhir tahun 2019 GDP kita itu 1,12 triliun dolar, ya. Ini nomor 16 besar di dunia. Jadi GDP kita itu cukup besar dan hanya 20 negara yang GDP-nya telah di atas 1 triliun dolar. Ya. Nah, kalau di-adjust dengan dolar P3 itu artinya bagi kita 1 dolar itu sangat bermanfaat, ya kan? Maka 3,3 triliun ya. Jadi nomor 7 di dunia. Jadi kita nomor kekuatan ekonomi nomor 7 di dunia. Nah, penduduk ya akhir 2019 sebenarnya 270 juta jiwa. Jadi ini sebagai latar belakang artinya sebetulnya ekonomi kita besar, penduduk kita besar sehingga dalam perdagangan internasional kita menjadi negara tujuan ekspor bagi mereka. Sehingga beberapa kali perdagangan internasional kita ya kan kita sering dirugikan di dalam beberapa hal. Nanti kita akan lihat. Nah, kita bahas dulu adalah dampak COVID-19. Nah, COVID-19 yang tidak disangka-sangka kedatangannya ini, ya ini tidak hanya membawa persoalan kesehatan, tapi juga kepada ekonomi. Di mana per 21 Juli 2020 sudah suspek 89.000 orang lebih. Ya kan? Sehari saja bertambah 1.600. Nah, banyak memperkirakan bahwa kasus yang dilaporkan pemerintah kita itu masih sedikit. Ya, karena testing COVID kita masih resesi itu terjadi apabila penurunan aktivitas ekonomi minimal 2 kuartalan berturut-turut. Nah, kuartal 1 kita sudah kontraksi, ya kan? Belum lagi pemerintah harus membayar utang 115 triliun kepada 9 BUMN dan dana penyertaan 7 BUMN besar seperti Garuda dan sebagainya kalau kita tidak ingin melihat BUMN kita ini bangkrut. Nah, ini juga yang menyebabkan mengapa pemerintah tidak mengambil skema lockdown seperti yang disarankan oleh WHO, karena pemerintah harus menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan. Kalau mereka diminta stay di rumah. Di Malaysia saja 1 kakak diberi 5 juta per bulan. Bahkan untuk zona merah, di samping dana tersebut, pemerintah langsung mengantarkan barang-barang kebutuhan pokok ke rumah-rumah mereka. Kita memilih pembatasan sosial berskala besar. Ada rencana 600.000 per kakak, tapi ini dibiayai dengan dana desa. Jadi desa sekarang juga kewalahan ini. Nah ini, perdagangan internasional Mei 2020 seperti dikatakan oleh Pak, turun 29% ya dibanding 2019. Impor turun 42,2%. Nah, World GDP Growth ya, IMF memperkirakan minus ya kontraksi 4,9%. World Bank memperkirakan kontraksi 5,2%, OECD memperkirakan kontraksi 6-7%. Nah ini kita bisa perkirakan nanti apa dampaknya terhadap perdagangan kita ke depan. Ya dengan negara-negara tujuan ekspor kita mengalami kontraksi. Emerging economic, Brazil, Meksiko, South Africa, Turki yang paling parah ya dengan kontraksi 7%-an. Singapura ya kuartal pertama ini kontraksi 40%. Ya kuartal per kuartal, kalau year on year itu 11%-an. Jadi Singapura sudah resmi mengumumkan mereka sudah mengalami krisis. Nah, perdagangan dunia ya, WTO memperkirakan itu minus 13-32% defisitnya. Ya kan? FDA turun min 40%, jadi nanti adik-adik bisa lihat di dalam neraca pembayaran kita selama ini portofolio itu lumayan tinggi di Indonesia dibanding FDI. Nah, ini portofolionya turun, FDI-nya juga turun. Pengangguran di dunia naik 195 juta pekerja, ini International Labour Organization, dan penurunan perjalanan internasional 80%, ini yang disampaikan oleh Bank Dunia juga WTO. Nah, ini dia dampak-dampak yang kita bisa lihat ke depan. Nah, kerangka berpikir dari ketidakpastian global ini ya respon kebijakan kita lihat ya ketidakpastian global COVID. Kemudian ada perang dagang yang belum selesai, ya Brexit dan sebagainya. Ini memperlambat ya ekonomi dan perdagangan global. Ini kita katakan tadi.
apalagi tadi pertumbuhan ekonomi mereka mengalami penurunan. Kemudian dampak negatif kepada domestik. Ini berpengaruh terhadap pasar keuangan, baik saham maupun obligasi. Ini berpengaruh terhadap sektor real, ekspor, impor, ya kan, pariwisata, jasa penerbangan dan sebagainya. Berpengaruh terhadap resiko perbankan dan berpengaruh juga kepada industri manufacturing, di mana di perbankan NPL kita meningkat. Nah, ada kebijakan fiskal, ada kebijakan sektor real, ada kebijakan moneter yang sama-sama hampir semua negara melakukan ini. Ini ya tadi sudah disampaikan juga, arus modal keluar dari emerging economics adalah hampir 100 miliar dolar, ya kan, atau 0,4%. Adik-adik semua, mengapa kita dikatakan sebagai emerging economy? Kita saja yang mendefinisikan sebagai negara berkembang. Negara maju itu menganggap kita emerging economics, emergency. Kalau dimasukkan dana ke negara kita, kemungkinan default-nya itu tinggi. Ya, kemungkinan default-nya itu tinggi. Nah, ini dia, ya kan, harga minyak dunia juga mengalami penurunan. Ini di volatility index juga mengalami perubahan, ya, harga komoditi global. Ya, ini terkait dengan perdagangan, yaitu mengalami penurunan, ya, baik untuk indeks harga globalnya maupun juga pertanian dan sebagainya juga mengalami penurunan. Nah, ini beberapa sektor-sektor yang terdampak, ya kan, terdampak yang di bawah ini, ya, elektronik, garment, itu ekspor kita semua, alas kaki, ya kan, CPO, hotel, restoran, perdagangan, retail, sektor pertanian, coal mining dan sebagainya, itu terpengaruh dari COVID-19. Ini dia. Yang agak tinggi 10,9% dari PDB-nya, Singapura 10,9 juga, Amerika Serikat 10,5%, Malaysia 10,00% dari PDB-nya. Nah, ini kalau kita lihat neraca pembayaran kita, ini adik-adik bisa ambil dari bi.go.id, ya, buka data statistik, buka data SECI, buka data sektor eksternal, ya, sektor eksternal. Nah, kita lihat di 2020 ini, ya, saya sudah bagikan tadi, current account kita, ya, defisit, ya, ini hampir 4 miliar dolaran, ya kan. Nah, untuk pertama kali juga perdagangan ini untuk sampai kuartal pertama, ya, kuartal pertama 2020 berarti 1 Januari sampai 31 April, ya, 30 April 2020. Ini dia, ya, datanya. Nah, saya akan lebih banyak membahas di ininya, ya, strukturnya. Jadi kalau kita lihat struktur ekspor kita, ya, Januari sampai Mei 2019 dan 2020, ya, 2019 itu industri pengolahan 74,58%, Januari Mei 2020 itu 79,25%. Nah, ini juga migas, ya, migas turun dari 7,83 menjadi 5,42. Jadi adik-adik semua, Indonesia ini sejak tahun 2000 tidak lagi menjadi negara eksportir minyak. Kita sudah menjadi net importir minyak. Nah, sebelum kemarin COVID, ya, satu hari itu kita konsumsinya 1,5 juta barel per hari, ya, 1,5 juta barel per hari. Sementara produksi kita hanya 800.000 barel per hari. Jadi kita mengalami defisit hampir 700.000 barel per hari dari minyak. Ya, jadi 1,5 juta barel sehari. Ini dia, ya, minyak dan gas kita. Gas masih lumayan, ya, setara 1,5 juta barel per hari. Nah, persoalan di Indonesia, gasnya, ekspornya itu diekspor dengan harga yang relatif murah, gas tangguh dan sebagainya. Sementara kita mengimpor, ya, kita mengimpor gas dengan harga yang lebih mahal. Adik-adik semua, kita, pemerintah memberikan subsidi, misalkan subsidi untuk pupuk. Nah, mekanismenya adalah pabrik pupuk diberikan subsidi oleh pemerintah hampir 40 triliun tiap tahunnya untuk membeli gas, ya, untuk membeli gas. Karena kalau dia beli gas secara internasional dia tidak mampu, maka kemudian disubsidi oleh pemerintah dengan catatan pabrik pupuk harus menjual pupuknya di dalam negeri dengan harga eceran tertinggi. Nah, ini dia.
Ya ini dia, tetapi yang terjadi masyarakat tetap saja kewalahan mencari pupuk bersubsidi. Nah ini di segi migas kita ya, ekspor migas kita dan juga impor. Nah kita lihat ya, tadi sudah disampaikan bahwa terjadi penurunan nilai ekspor kita, ya nilai ekspor kita Mei 2019 ke Mei 2020, ya kalau sebelumnya bulan Mei itu adalah 14,8 miliar dolar, turun 10,533 miliar dolar atau mengalami penurunan ya min 28,95%. Ya, ini dia. Nah, Januari sampai Mei kalau 2019 ya 68,5 miliar dolar, ya kan? Nah, di 2020 turun menjadi 64,457. Ya, jadi di total ekspor yang mengalami penurunan dengan adanya COVID ini. Nah, kita lihat sekarang ya beberapa ya nilai ekspor non migas sekarang di beberapa barang kami ambil 10 terbesar ya. Jadi kalau ada cermati bahwa kalau dibandingkan nanti antara ekspor dan impor kita ini sangat-sangat timpang, ya sangat-sangat timpang. Coba kita lihat ekspor kita yang terbesar yang pertama itu adalah bahan bakar mineral, ya, kemudian lemak dan minyak, ya kan, kemudian lemak dan minyak hewan nabati, ya yang nomor 2-nya. Jadi kalau kita lihat di 2019 ya nilainya ya mengalami ini penurunan ya. Kemudian logam mulia ya besi, baja, logam mulia, ya perhiasan permata, karet, barang dari karet, ya kan. Kemudian alas kaki, ya kan, kertas, karton dan sebagainya, pakaian, biji terak, abu logam, tembakau dan rokok. Ini 10 terbesar ya ekspor kita. Ya nanti adik-adik bisa bandingkan dengan impor kita. Jadi terutama sekali lagi adalah bahan bakar mineral ya. Di mana Januari sampai Mei 2019 9,6 ya, miliar dolar, ya Januari sampai Mei 2020 turun ya menjadi 8,134 ya atau mengalami penurunan minus 15,7%. Kemudian lemak dan minyak ya kan juga ini sedikit mengalami peningkatan. Besi baja ini ada peningkatan, logam mulia ya ada peningkatan juga ya kan. Kemudian karet ini mengalami penurunan. Jadi alas kaki ada mengalami peningkatan, ya kertas karton itu mengalami penurunan, pakaian dan aksesoris itu mengalami penurunan, biji terak, abu logam dan sebagainya ini mengalami penurunan yang cukup tajam 45%, tembakau dan rokok mengalami penurunan 16,16%. Artinya ada beberapa produk-produk yang mengalami penurunan, mengalami kontraksi, tapi juga ada beberapa produk-produk yang mengalami peningkatan. Sekali lagi penurunan adalah bahan bakar mineral, ya kan, kemudian karet dan barang dari karet. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi karet kita mengekspor ya dalam bentuk latek ya dan mengimpor nanti dalam bentuk plastik dan sebagainya. Ini yang harus kita perbaiki ke depan ya, ke depan. Mengapa kita ekspor barang-barang primer itu, tapi kita mengimpor dengan harga yang mahal ya. Pakaian dan aksesoris juga mengalami penurunan ya karena banyak negara-negara lain sekarang Vietnam dan sebagainya juga sudah ikut juga di sini karena kita tidak lagi mendapatkan fasilitas. Kemudian biji terak ya abu logam dan sebagainya ya, kemudian tembakau dan rokok ya kan kita mengekspor hampir 0,5 miliar dolar. Walaupun juga ya kalau kita urut dari yang terbesar ya adalah diantaranya ya adalah juga Tiongkok ya 17%-an ya, kemudian ASEAN ya
6,56, kemudian Amerika Serikat 11,84 ya. Jadi terjadi perubahan ya, perubahan struktur ekspor kita maupun juga impor kita dari negara-negara yang tradisional ya, tradisional biasanya adalah Amerika Serikat, Eropa ya kan, bergeser ke Tiongkok ya, bergeser ke ASEAN ya, bergeser ke ASEAN. Nah, ini juga yang menyebabkan ada usulan penggunaan uang untuk perdagangan internasional depan tidak lagi hanya menggunakan US dollar, tapi juga menggunakan dolar Eropa atau juga menggunakan renminbi-nya Tiongkok. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat di sini, yang terbesar adalah ASEAN 21,72% tahun 2020 ya. Kalau 2019 ya adalah 19 hampir sama ya kan. Nah, kemudian yang kedua adalah Tiongkok ya 17,04% ya. Yang ketiga adalah Amerika Serikat 11,84%. Kemudian yang keempat adalah Uni Eropa ya, Uni Eropa 8,92%. Nah, India 6,53. Ini kalau kita lihat 5 kawasan tujuan ekspor utama kita. Nah, bisa kita lihat nanti bagaimana kondisi ekspor impor kita ke depan. Jadi terjadi perubahan ya, dari sekali lagi negara-negara tradisional ya, kita mengekspor ke Amerika ya kan, ke Eropa, tapi sekarang sudah bergeser. Kita bergeser juga ada India, ada Tiongkok dan oke. Nah, kita lihat impor. Ya, impor total kita mengalami penurunan, saya sudah katakan tadi, dibanding dengan Mei tahun 2019, ya Mei 2020 itu turun ya 32,65, ya 32,65%. Atau kalau kita bandingkan total Januari sampai Mei itu turun 42,20. Ya, ini dia. Jadi impor kita turun dari bulan Mei 14,6 miliar dolar ya menjadi 8,44 miliar dolar. Itu impor kita turun. Jadi ini kalau kita lihat harusnya neraca perdagangan kita itu surplus, karena sekali lagi ekspor kita tadi turun 23%, tetapi impor kita turun 42,2%. Tetapi untuk kasus bulan Mei malah defisit, yaitu 350 juta dolar. Jadi ini dia yang menyebabkan. Jadi kita juga harus hati-hati melihat, neraca perdagangan kita surplus sekian persen, hati-hati. Apa yang menyebabkan? Nah, seringkali surplus yang tinggi itu disebabkan karena ekspornya turun sedikit tetapi impornya turun banyak. Nah, kalau impor turun banyak artinya apa? Ya, kita tidak membeli barang-barang impor, kita tidak mampu membeli barang-barang impor, terutama untuk nanti kita lihat ya bahan baku dan sebagainya. Nah, kalau ini terjadi berarti pembangunan kita ini jalan di tempat. Ini artinya, jadi jangan bangga dulu karena ini berpengaruh sekali terhadap nilai tukar kita. Nah, begitu juga dengan migas, tadi kita sudah sampaikan Mei 2019 2,182 miliar dolar, ya kan? Kemudian Mei 2020 657, jadi turun sebesar 69%, ya 69% lebih, hampir 70% turun migas kita. Nah, kita lihat migas kita impornya yang banyak turun minyak mentah, ya minyak mentah kita lihat ya turun, ya kan, dari 65 juta dolar menjadi 119 juta dolar, ini turun dia. Hasil minyak juga mengalami penurunan yang sangat drastis 73%, ya. Gas, nah ini gas juga mengalami penurunan 22,7%.
Nah, kami ada kegiatan waktu itu dari Kementerian Migas, ya, Kementerian SDM, yang melihat neraca gas kita. Nah, neraca gas di Indonesia ini antik. Dalam negeri membutuhkan tidak kurang 2,6 juta BBTU sehari, tapi tidak bisa disediakan oleh pemerintah. Pemerintah hanya bisa menyediakan 0,8 juta BBTU gas seharinya. Nah, padahal dalam negeri sangat membutuhkan. Di sisi yang lain, gas tangguh dan sebagainya dijual dengan harga yang relatif murah di bawah harga internasional. Dan itu tidak bisa diperbaiki begitu saja karena perjanjiannya untuk 30-40 tahun. Nah, ini yang menjadi persoalan di kita. Nah, impor non migas kita juga mengalami penurunan. 2019 ya Mei 12,4 miliar dolar. Pada Mei 2020 7,7 miliar dolar atau mengalami kontraksi sebesar 37%. Nah, ini ya, adik-adik, ya, dampak COVID terhadap perdagangan kita, ya, di mana impor kita turun drastis 42,2% ya pada bulan Mei. Ya, kalau Januari Mei-nya juga turun dari 71 miliar dolar menjadi 60 miliar dolar atau turun sebesar 15,55%. Nah, penyebabnya apa? Itu tadi karena negara-negara lain juga mengalami COVID, ekonominya mengalami penurunan yang cukup dalam. Ya, ini dia yang menyebabkan ekspor maupun impor kita mengalami penurunan. Nah, kita lihat ya dari segi penggunaan ya impor Indonesia ya sebagian besar juga adalah untuk bahan baku dan bahan penolong. Ini yang saya sampaikan tadi. Ya, bahan baku dan bahan penolong dari 14,6 miliar dolar tahun 2019, 10,73-nya itu adalah untuk bahan baku dan bahan penolong. Jadi hampir 70%-nya ya untuk bahan baku dan bahan penolong. Jadi artinya apa? Ya, kalau impor kita turun, nah ini berarti pembangunan kita berhenti karena sebagian besar ekspor kita bahan bakunya adalah dari impor, ya, bahan bakunya adalah dari impor. Nah, ini dia ya dari nilai. Nah, kita lihat sekarang ya nilai impor non migas ya 10 barang ini kita coba lihat. Mesin-mesin dan peralatan mekanis, ya kan? Kemudian mesin dan peralatan elektrik, besi baja. Nah, yang menarik kita mengekspor besi baja, kita juga mengimpor besi baja. Bisa dibandingkan berapa ekspor dan impor. Nah, plastik juga tadi kita mengekspor karet 300 juta dolar, tapi kita mengimpor 691, ya kan? Nah, ini yang menjadi persoalan. Ya kan, kimia organik juga kita mengimpor, kapal, perahu, senjata, kendaraan udara dan sebagainya, pakaian dan aksesorisnya, ya kemudian dan lain. Ini 10 terbesar. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ya, ini yang menjadi persoalan di mana kita mengekspor barang-barang yang sifatnya adalah UMKM dengan nilai tambah yang sangat rendah. Ya kan, kemudian kita mengimpor barang-barang tadi, mesin, ya peralatan mekanis, elektrik dan sebagainya. Nah, yang sangat miris kita juga ya Mei itu kita mengimpor buah-buahan, hampir 1,5 miliar dolar, kita mengimpor sayur-sayuran 800 juta dolar, ya kan? Kemudian kita mengimpor plastik tadi 800 juta dolar ya dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kita miris. Kenapa kita ekspor barang-barang primer ya dengan kualitas yang harga yang relatif murah dan kita impor produk turunannya dengan harga yang mahal. Sawit misalkan, ya kan? 80% sawit kita tuh berbasis CPO. Ya, sawit kita tuh berbasis CPO, ya kan? Kita eksportir sawit terbesar di dunia bersama Malaysia juga, ya kan? Karena digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor kalau di luar negeri, ya kan? Namun
80% dari sawit kita itu diekspor dalam bentuk CPO. 20%-nya diekspor dalam bentuk barang-barang yang sifatnya turunan. Padahal ada 160 lebih turunan sawit. Sementara Malaysia terbalik ya, 20% yang dia ekspor dalam bentuk CPO, ya kan? Kemudian yang dia gunakan di dalam negeri 80%. Nah, belum lagi sawit kita 30-40% perkebunannya itu adalah dikuasai oleh Malaysia, milik Malaysia. Jadi ini yang menjadi persoalan besar di kita. Negara kita itu dijadikan negara untuk tempat masuknya barang-barang. Coba adik-adik lihat dari HP yang adik-adik pegang, ya kan, mana yang produksi Indonesia, dan orang Indonesia rata-rata satu orang memiliki 2 HP, ya kan. Jadi kalau ada 170 juta penduduk Indonesia, ada 300 juta HP lebih di Indonesia, ya kan. Kendaraan bermotor, misalkan mobil sebelum COVID itu, ya Avanza Xenia itu tidak kurang dari 100.000 unit per bulan lakunya. Mana yang produksi Indonesia? Ini yang menjadi concern kita ke depan, ya kan? Kita tidak lagi harusnya fokus kepada barang-barang yang sifat barang primer. Nah, pada tahun 2009 keluar Undang-Undang Minerba, Mineral dan Batu Bara, di mana menyatakan 2014 itu mereka harus mengekspor dalam bentuk yang sudah diolah. Mereka wajib produsen mineral dan batu bara itu membuat smelter untuk mengolahnya. Ada di semua, ya Cina itu membeli batu bara kita dengan harga murah, ya dengan harga murah. Nah kemudian dia jadikan gas, ya dia cairkan. Jadi dia jadikan bahan untuk bahan bakar pesawat, ya bahan bakar pesawat dan sebagainya. Nah sementara kita ekspor batu bara dengan harga murah. Nah ini yang menjadi perhatian kita ke depan, ini yang harus diperbaiki. Tidak lagi boleh mengekspor barang dalam bentuk barang-barang primer. Undang-Undang Minerba 2009 menyatakan bahwa per 1 Januari 2014 tidak boleh mengekspor batu bara yang tidak diolah. Tapi kemudian ya Presiden SBY waktu itu mengeluarkan Perpres nomor 1 ya tahun 2014 yang pelarangannya secara bertahap, tidak langsung. Nah ini dia. Jadi seringkali kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak konsisten. Nah ini struktur ekspor kita dan impor kita adik-adik semua, ya kan, yang sangat timpang ini, ya sangat timpang. Karet kita berbasis latek yang kita ekspor, tadi kita sudah lihat, ya ekspor kita hanya 300, ya ekspor kita adalah 300 juta dolar, tetapi impor kita hampir 700 juta dolar. Ya kan, bulan April, ini Mei, bulan Juni, ya bulan Juni kemarin itu 850 juta dolar untuk impor plastik dan barang-barang plastik kita. Ya plastik dan barang-barang plastik kita. Nah ini dia. Kopi juga kita berbasis biji. Ya kopi kita juga berbasis biji. Kenapa kita tidak mengekspor kopi dalam bentuk yang sudah diolah? Padahal kopi-kopi kita tuh cukup bagus-bagus, kopi Gayo, kopinya Ambon, ya. Saya ke Ternate itu, di Ternate juga banyak kopi-kopi yang bagus, ya kan, lumayan enak, ya lumayan enak. Nah, 2013 pemerintah Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan melarang ekspor coklat berbasis biji, kakao berbasis biji. Nah, akibatnya hampir separuh pabrik coklat di Malaysia, di Singapura itu bangkrut. Nah, harusnya kita buat kebijakan yang begitu juga. Jadi jangan kita bayangkan dengan liberalisasi perdagangan ini, negara-negara maju itu betul-betul menolkan tarifnya. Jangan hanya begitu, tapi mereka juga memberikan tarif yang lumayan, biaya masuk yang lumayan. Jangan coba-coba kita mengekspor beras ke Jepang misalkan, ya begitu saja enggak. Walaupun harga beras di Jepang itu bisa Rp80.000 per kilo, ya kan? Tapi kita tidak bisa ekspor langsung ke sana karena petani mereka itu sangat mereka lindungi, Nah ini dia.
beberapa tebu juga berbasis batang dan sebagainya. Ini yang kita ekspor dengan harga yang murah tersebut dan kita impor dengan harga yang lebih mahal lagi. Plastik, ya kenapa kita tidak olah di dalam negeri menjadi plastik, minimal biji plastik setengah jadi, kemudian bisa digunakan untuk menghasilkan ban atau pakaian yang ada digunakan. Nah, produk kimia ini yang terbesar impornya, impor kontennya di Indonesia. 80% lebih ke chemical ini impor bahan bakunya. Jadi saya sering di dalam kuliah perdagangan internasional saya sampaikan negara kita ini adalah negara yang ini hanya menerima upahnya saja, ya kan, di dalam perdagangan. Jadi kita impor barang-barang dengan kemudian kita olah, kita ekspor lagi ke luar negeri. Pas ya diekspor tidak laku di pasar internasional. Karena apa? Standarnya tidak memenuhi. Jadi saya lebih banyak ini sekarang kita bicara diskusi Pak Wahyudi, ya. Wahyudi ini pembangkit saja dari saya, ya kan. Nanti kita banyak diskusi ya untuk membahas ini, terutama ketimpangan ini. Ya, kebijakan Indonesia, ya, produknya adalah made in Indonesia. Jadi sebetulnya sudah ada beberapa produk-produk kita yang bisa digunakan. Jadi itu yang diekspor di ini lagi ke kita, ya kan, baru itu terkaget. Loh, ini kan buatan kita ini. Kemudian ada beberapa obat-obatan yang bisa digunakan untuk ketahanan menghadapi COVID ini dan beberapa sudah mulai direkomended, itu juga buatan kita, ya, buatan kita. Jadi ini yang kita bisa lihat ya dari kegiatan ekspor. Nah, tadi kita sudah lihat kan ada beberapa kegiatan sebetulnya dengan COVID ini juga tidak turun semua, ya, tidak turun semua. Saya sudah sampaikan beberapa kegiatan ekspor dan juga impor kita, terutama juga dari segi telekomunikasi, ya kan. Selama ini mana pernah kita bayangkan bisa melakukan kegiatan begini ya Pak Wahyudi, ya kan? Iya. Kita nggak bisa bayangkan kan, saya bisa ketemu dengan teman-teman Rogot yang cukup jauh di ini kita gitu kan, di Kalimantan, tapi dengan begini. Dan ini efisiensinya cukup luar biasa, ya kan? Sekolah-sekolah, kuliah-kuliah. Nah, ke depan ini Dikti akan mensyaratkan 30-40% perkuliahan dilakukan begini Pak Wahyudi, ya. Jadi gitu, Pak, ya. Depan akan dilakukan melalui Zoom begini, ya kan? Dan kemudian semakin canggih jika kita. Nah, itu di satu sisi. Sisi yang lain yang menguntungkan juga dengan COVID ini adalah juga kita melek terhadap teknologi dan kita ekspor. Jadi kita sekarang melatih nih industri-industri kecil menengah kita untuk menjual produknya melalui online. Nah, ini juga ekspor dan kita juga bisa ke depan ini. Ekspor UMKM Pak Wahyudi dan teman-teman, banyak kita bisa lakukan melalui online ini. Banyak buyer luar negeri yang meminta. Nah, yang menjadi persoalan di kita adalah banyak buyer luar negeri itu kecewa. Ya, kecewa dengan barang-barang yang kita ekspor. Mengapa? Tidak hanya persoalan kualitas Pak Wahyudi, tetapi juga persoalan kuantitas. Ya, jadi tidak hanya persoalan kualitas. Persoalan kualitas adalah banyak itu. Kadang tidak memenuhi standar eco-labeling, ya, tidak memenuhi standar-standar internasional, itu pasti banyak. Karena industri kita itu dihasilkan oleh tenaga kerja yang tidak terampil, ya kan, ini dia. Nah, persoalan kuantitas juga, ya kan. Hari ini di bulan yang lalu diminta berapa puluh ribu ton, misalkan disepakati, ditandatangani perjanjian, misalkan 30.000 ton, ya diminta. Tapi bulan depan tidak bisa dipenuhi, ini nggak bisa. Buyer luar negeri nggak mau begini. Nah, ini yang menjadi persoalan di kita. Belum lagi persoalan-persoalan e-commerce lainnya, ini yang segera. Jadi yang namanya new normal itu. Ya, new normal itu. Artinya kita tidak lagi menjalankan kegiatan hanya seperti sebelum-sebelumnya. Ya kan, kalau kita lihat pasar-pasar di sini, ya Tanah Abang yang sebelumnya ramai dan sebagainya sekarang sepi, mereka mulai beralih nih. Ya, mereka mulai beralih ke online. Nah, ini dia. Kita di kampus-kampus mulai memberikan pelatihan-pelatihan terhadap UMKM supaya mereka menjual dalam online. Jadi manfaatkanlah
manfaatkanlah ya gadget yang kita pakai, yang gunakan untuk memperdagangkan produk-produk kita. Ya minimal ya di ini dulu ya kan, dikirim dulu ke lingkungan-lingkungan yang ada. Ini dia. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Desi Mariani. Apakah pemerintah Indonesia sudah menerapkan dengan Desi baik Mariani, Pak. Ya, Mariani ya. Mariani. Apakah pemerintah Indonesia sudah menerapkan dengan baik kebijakan dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia, apalagi dalam masa pandemik? Ya. Ya, pemerintah sudah beberapa melakukan, ya kan? Di pandemik ini tadi kita sudah bahas ya, yang saya share apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Nah, moneter misalkan yang jadi persoalan sekarang banyak UMKM, banyak pelaku usaha itu tidak bisa membayar kreditnya. Nah, harusnya yang dilakukan oleh BI adalah dia menanggung kredit ini, dia berikan ke bank-bank, ya BI mengucurkan dananya ke bank-bank untuk menalangi kredit ini sementara. Ini yang dilakukan di banyak negara. Di negara maju, di Amerika dan sebagainya, malah mereka membantu perusahaan-perusahaan besar yang menciptakan lapangan kerja banyak untuk membayar gaji 1-2 bulan ke depan. Itu dibantu oleh pemerintah, itu di negara maju. Nah, ini yang menjadi persoalan di kita, seringkali kebijakan yang dilakukan pemerintah kita ini ya tidak sesuai. Ya misalkan di luar negeri ya energi untuk industri itu harganya diberikan potongan, ya kan? Nah di kita malah yang mahal itu, solarnya mahal dan sebagainya, ini enggak. Ya, di luar negeri itu dibantu mereka. Bahkan kalau mereka mau dapatkan kredit, ya untuk beberapa bulan atau 1-2 tahun pertama tidak perlu menyicil dulu, ditanggung oleh pemerintah, baru setelah usahanya jalan baru ini dia. Jadi sebetulnya pemerintah sudah menjalankan, tetapi belum terkoordinasi, Jadi banyak hal, dan pelaku-pelaku juga kita bisa lihat. Apa misalkan pangan kita, katakanlah beras kita, pada saat panen beras, ya panen padi, ya kan harga beras turun, pemerintah juga mengimpor beras, kan kita nggak masuk akal itu, ya Pak Wahyudi ya dan teman-teman semua, kan nggak masuk akal, ya kan pada saat beras kita banyak, ya kan pemerintah juga mengimpor, alasan pemerintah mengimpor untuk cadangan di Bulog, ya cadangan di Bulog. Apa dampaknya? Kemarin itu berapa puluh ribu ton ya beras di Bulog itu yang dipusukan, tidak terpakai lagi, ya kan, tidak terpakai lagi. Nah ini, nah ternyata ada kepentingan di belakangnya. Jadi Sri Mulyani beberapa kali pertemuan kita di Iluni mengatakan, saya pusing ini dengan para politikus kita ini yang sering melakukan impor, ya kan? Ini yang jadi persoalan di kita. Ya ini yang menjadi persoalan kita. Nah ternyata mereka mendapat dari LPM UI memperlihatkan mereka dapat keuntungan dari mengimpor beras, ya kan? Sekarang tidak kurang dari 300.000 liter ya, kilogram ya beras yang diimpor. Tinggi. Sehingga berbeda dengan kontraknya. Nah itu bisa keuntungan 1.000-2.000 rupiah per kilonya. Ini yang menjadi persoalan, ya. Ini yang jadi persoalan. Oke, mungkin ada yang lain? Ariatul Kiftiyah, bagaimana ya, Pak cara Indonesia menghadapi seperti ini? Apakah Indonesia berhutang lagi ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan Indonesia atau menggunakan uang anggaran yang lain, Pak? Mohon penjelasannya. Tadi saya sudah katakan, ya kan, untuk membiayai 650 triliun, jadi total defisit anggaran pemerintah itu dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 ini, itu sekitar 1.000 triliun defisit pemerintah, ya kan. Nah mau dibiayai, pertamanya Sri Mulyani mau menerbitkan pandemic bond. Ya, pandemic bond.
Pandemic bond itu utang jangka panjang pemerintah yang dijual ke masyarakat. Pandemic bond seperti halnya di Amerika itu ada COVID bond, ya. Nah, Sri Mulyani mau menerbitkan pandemic bond, ya kan? Tetapi nggak dibolehkan oleh DPR, ya. Banyak negara, beberapa negara juga lakukan itu. Kemudian DPR mau mencetak uang, ya kan 650 triliun tidak dibolehkan oleh Sri Mulyani. Nah, dari mana membiayainya? Sementara dari utang kita itu sudah 6.000 triliun. Ya, sudah 6.000 triliun. Ini sudah sangat-sangat ini. Jadi adik-adik, utang pemerintah itu ada dua, ada utang luar negeri, ada utang dalam negeri. Utang luar negeri saja sudah sebesar 6.000 triliun. Belum lagi surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Tidak kurang 800 triliun tiap tahun pemerintah menerbitkan surat utang baru. Dan ini dampaknya yield obligasi jangka panjang pemerintah itu meningkat. Jadi kalau dibiayai dengan utang itu tidak memungkinkan lagi. Walaupun Undang-Undang Kementerian Keuangan mensyaratkan boleh sekitar 60% dari PDB, nah sekarang sudah 40% lebih, itu sudah lampu kuning. Ya. Nah, utang Indonesia itu beda ya, jadi jangan bandingkan utang Indonesia dengan Amerika, Jepang. Jepang, Amerika utangnya bunganya rendah, hanya 0,01%. Tetapi Indonesia berutang dengan standar LIBOR, London Interbor 7%-an. Jadi utang kita itu sebagian besar adalah utang terikat. Ya, terikat dengan tingkat bunganya yang tinggi, itu dia adik-adik. Namanya kita adalah emerging economics. Ekonomi kita itu sering dikatakan emerging economics. Jadi berkembang. Negara saya sering bercanda di jangan-jangan Jepang itu lebih syariah dari kita, Pak Wahyudi. Ya, mengapa? Ya, Jepang betul, itu Pak. Mengarah sekarang tingkat bunga negatif, rendah. Ya, tingkat bunga depositnya hanya 0,02%, tingkat bunga kreditnya hanya 0,025%. Jadi spread antara tingkat bunga kredit dengan deposit hanya 0,05%. Tetapi mereka sebagian besar banyak masuk sebagai top 10 dunia. Indonesia coba lihat. Tingkat bunga kreditnya 11-12%, tingkat bunga depositnya katakanlah 5%, spreadnya 7%-an. Tapi nggak ada satupun Bank Indonesia yang masuk dalam top 10 dunia. 100 besar yang masuk baru. Ya kan? Jadi mereka mendapatkan dengan tingkat bunganya yang rendah. Jadi lebih syariah dari kita. Ya kan? Mereka menerapkan tingkat bunga 0%. Jadi ini dia. Nah, terus mau menggunakan anggaran yang mana? Katanya mau digunakan dana haji, ya, ini bahaya. Ya, tahun ini kita tidak menjalankan haji, padahal sebetulnya Kementerian Hajinya Arab Saudi membolehkan, Pak Wahyudi, membolehkan kita datang. Tapi pemerintah kita, nah nggak tahu nih, apa ditutup dengan itu atau dana-dana idle yang lain. Jadi persoalan di kita ini sekarang adalah kita ini sedang krisis. Sebelum COVID pun kita sudah krisis. Tetapi kita tidak memiliki style untuk krisis. Ya kan? Kita lihat secara ekonomi, ya incremental output ratio ICOR kita itu 6,5. Ini sangat tidak efisien. Sangat tidak efisien. Karena apa? Karena pembangunan infrastruktur kita ini yang mahal. Ya mahal sekali, 6,5 ICOR kita. Ya ini sangat tinggi, ini meningkat tajam ini beberapa tahun terakhir. Ya kan? Ini dia pembangunan infrastruktur yang mahal. Kita lihat misalkan jalur kereta api Jakarta-Bandung yang tadinya mau dibangun oleh Jepang, kemudian tidak jadi, pindah ke Cina karena Cina tidak mau mengasih uang fee dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Skemanya yang tadi Jepang adalah 60% Jepang, 40% adalah Indonesia. Sekarang skemanya dengan Cina adalah 90% Cina, 10% Indonesia. Jadi semua. Nah, hati-hati. Sebentar lagi kalau kita tidak cermati ini, kita akan mengalami debt trap, jebakan utang luar negeri yang berasal dari negara ya Tiongkok dan sebagainya. Ini yang menjadi persoalan. Belum lagi untuk memindahkan ibu kota negara nanti ya. Wah, itu berapa banyak lagi biaya yang akan dikeluarkan.
Ini yang menjadi persoalan di misalnya yang memberi hutang kepada kita gitu loh. Yang tahu bersama kan santernya Cina Pak ya. Santernya dari Cina atau Tiongkok yang artinya kita banyak berhutang sana ya. Bahkan katanya ya kita balas budinya dengan cara ya kerja mereka yang banyak datangkan ya ke negara kita, misalnya di daerah Sulawesi ya. Memang kita tidak bisa kata juga Pak ya, di wilayah kami pun misalnya di Kalsel itu Kaltim juga ada ya, banyak tenaga kerja asing dari Cina Pak ya, dari yang artinya mereka buka pabrik semen, ada di daerah Kalimantan Selatan buka pabrik semen tenaga kerjanya itu justru posisi-posisi penting itu ya oleh mereka sendiri, bisa tenaga kerja lokal yang bukannya angkatnya gitu Pak, drivernya gitu ya. Nah sedangkan mereka kebanyakan pengawasan, kadang mereka kontrol sekali-kali ke lapangan gitu ya. Nah itu bagaimana Pak? Kalau misalnya data, kalau Bapak ada datanya itu dari negara mana saja Pak? Misalnya kalau hutang kita Pak luar negeri. Karena kalau dari IMF sendiri itu sudah tidak ada lagi Pak ya? Enggak. Karena zaman SBY ya. Zaman SBY kalau nggak salah itu kan sudah di ini Pak ya? Ya. Oke. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sebagian besar utang luar negeri pemerintah kita itu utang berikat. Utang berikat dengan tingkat bunga tinggi. Apa artinya berikat? Mereka nggak mau memberikan begitu saja. Bahan baku harus dari negara donor tersebut, tenaga kerja harus dari negara donor tersebut. Jadi kalau Tiongkok memberikan 40 miliar dolar utang luar negeri ke pemerintah, konsekuensinya sekian juta orang harus dipekerjakan di kita. Itu yang tidak pernah diungkapkan oleh menteri kita. Dan itu memang terjadi. Jadi kalau target pemerintah kita sekarang 10 juta tenaga kerja, berarti 10 juta itu untuk mereka. Yang lebih parah, harusnya di dalam aturannya adalah yang didatangkan itu tenaga kerja yang ahli saja. Tapi yang didatangkan sekarang adalah yang tidak ahli, itu menjadi persoalan. Tenaga kasar juga, ya kan? Tenaga kasar didatangkan, digaji 10 jutaan, ya kan? Padahal di kita hanya digaji dengan UMR-nya gitu kan. Ini yang jadi persoalan di kita. UMR. Ya. Nah, kalau mau lihat struktur mana, jadi saya ini ya adik-adik kalau mau lihat data ekspor, impor, data mengenai utang luar negeri dan sebagainya, buka bi.go.id. Oke. Kemudian buka statistik. Nah, buka statistik. Ya, kemudian buka SEKI. Nah, SEKI itu nanti ada eksternal, ada sektor eksternal, ada sektor moneter dan sebagainya. Lihat aja di situ. Nah, di tabel 535 misalkan, ini ada direct investment dari beberapa negara, ya kan? Ada Amerika Utara, ada Amerika Selatan, ada Europe, ya kan? Ada macam-macam, itu kelihatan. Ya. Ya, jadi adik-adik buka, sekali lagi biasakan ya, buka data bi.go.id, buka statistik, buka SEKI, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, kemudian buka mau sektor mana, ya kan, mau sektor mana. Jadi di sektor-sektor itu ada ya, sekali lagi ada sektor moneter, ada sektor keuangan pemerintah, ada sektor real, ada sektor eksternal. Nah nanti kalau adik-adik mau pingin series yang lama, yang panjang, buka di belakangnya. Ada mau dari tahun berapa, itu lengkap. Nah kalau untuk ekspor impor, adik-adik bisa lihat lagi ke BPS. Itu kelihatan. Jadi mulai kita melihat HS2 minimal atau HS3. Jadi kita bicara per data nanti. Nanti kelihatan nanti. Benar nggak tadi Pak Rinaldi sampaikan bahwa ekspor kita karet 300 juta dolar, ya kan, sementara impor kita untuk plastik ya bulan Juni kemarin 800 juta dolar. Kelihatan di situ. Ya adik-adik mulai belajar ya. Ya adik-adik ya. Mulai belajar di situ, buka dan datanya itu lengkap. Nah, lihat strukturnya. Di dalam perdagangan internasional, negara manapun akan menghindari double deficit. Double deficit itu adalah defisit
current account itu biasa. Nah, defisit current account itu biasanya adalah diusahakan di bawah 2% dari GDP. Ya, itu psikologisnya. Jadi psikologis yang pertama, defisit current account diharapkan di bawah 2% dari GDP. Kemudian psikologis yang kedua, double defisit. Nah, kalau defisit current account mengalami di atas 2% dari GDP, ini akan menyebabkan rupiah akan melemah. Ya, rupiah akan melemah. Jadi jangan ada katakan bahwa $1 tadinya 14.500, 13.000 rupiah menjadi $1 14.500, itu dolarnya menguat, ya kan? Rupiahnya kelihatan naik tapi melemah itu Pak Yudi ya. Nah ini ya. Iya. Nah lihat apa dampaknya? Ya apa dampaknya sedikit kita bicara nilai tukar adik-adik. Apa dampaknya kalau nilai tukar kita melemah dan nilai tukar kita menguat? Dulu banyak mengatakan kalau mata uang suatu negara menguat terhadap negara lain, itu dikatakan bahwa ekonomi mereka menguat. Jadi pernah Jepang ya terjadi depresiasi yen terhadap dolar Amerika. Tadinya $1 adalah 150 yen. Ya, kemudian menjadi $1 200 yen, bahkan sempat 300 yen. Ya. Saya ulangi, tadinya orang mata uang suatu negara maka menguat, maka dikatakan ekonominya menguat. Jadi yen melemah terhadap dolar Amerika, maka dikatakan ekonomi Amerika menguat. Ya kan? Tapi ada satu ekonom waktu itu mengatakan ini disengaja oleh Jepang. Ini disengaja oleh Jepang. Ya, coba lihat ya. $1 tadinya 150 yen. Ada dia coba bikin itu dicatat sendiri deh. Coba. $1 adalah 100. Ya, coba deh. Ya. 150 yen. $1 150 yen. Oke. Ada mobil Jepang harganya 3 juta yen. Ya, ada mobil Jepang harganya 3 juta yen. Berarti dijual berapa deh dari Jepang ke Amerika? $50 sama dengan $20.000. Ya. US dollar ya. Clear ada-ada? $20.000. Nah, $1 tadinya 150 kemudian melemah. Jadi yen depresiasi terhadap dolar sebaliknya mengalami apre. Oke. Nah, yen melemah dari 150 jadi 300. Sekarang dijual berapa, Dek? 3 juta yen dibagi 300. Maka dijual sekarang $10.000. Clear deh? Oke. Iya. Nah, apa dampaknya? Mobil Jepang, elektronik Jepang dianggap murah oleh orang Amerika. Maka permintaan terhadap elektronik, terhadap mobil Jepang naik. Ini dia. Jadi ada ekonom mengatakan ini bukan ekonomi Amerika menguat. Ya, ini bukan ekonomi Amerika menguat. Tapi justru ini disengaja oleh Jepang. Nah, apa disengaja oleh Jepang? Kemudian mobil Jepang masuk ke Amerika karena harganya murah, ya kan? Kemudian karena Amerika itu mobilnya besar-besar dan mahal ya Pak Wahyudi ya kan? Nah, dampaknya adalah permintaan terhadap produk Amerika turun di mata orang Amerika. Ekonomi Amerika turun, pengangguran naik. Ini nggak populer, Maka kemudian pemerintah Amerika akan memanggil pemerintah Jepang, tolong dong dibalikan lagi. Nah, pada saat orang-orang Amerika, orang Indonesia sudah menggunakan mobil-mobil Jepang semua, ya kemudian dibalik nilai tukarnya lagi. Nah, sekarang kita tergantung dari mereka. Ya kan, onderdil tergantung dari mereka. Nah, ini dia. Jadi disengaja. Jadi pada batas tertentu kalau kita lihat nilai tukar itu ya kan yang melemah itu menguntungkan untuk beberapa negara. Nah, kita lihat sistem nilai tukar di dunia ini ada dua, adik-adik. Ada sistem nilai tukar tetap, fixed exchange rates, dan ada nilai tukar mengambang. Ya, nilai tukar mengambang.
Nilai tukar tetap, besaran nilai tukar ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas moneter, ya kan? Nah, Indonesia sampai tahun 78 menganut sistem nilai tukar tetap. Jadi sekali lagi, sistem nilai tukar tetap, besaran nilai tukar di dunia ada rupiah, ringgit, yen, ya kan, kemudian baht dan sebagainya difikskan terhadap US dollar difikskan terhadap nilai emas. Itu sistem nilai Bretton Woods awalnya, ya sistem Bretton Woods awalnya. Jadi sekali lagi, mata uang di seluruh dunia difikskan terhadap US dollar difikskan ke nilai emas. Pada tahun 1972, Presiden Nixon mengeluarkan dekret Nixon. Dan apa isi dekretnya? Amerika tidak mau lagi memfikskan mata uangnya terhadap emas. Dilepas. Mata uang seluruh dunia silahkan difikskan terhadap US dollar. Beberapa negara persemakmuran memfikskan terhadap pound sterling, ya kan? Nah, silahkan difikskan terhadap US dollar. Tapi Amerika tidak mau lagi memfikskan terhadap emas. Maka hancurlah sistem nilai tukar tetap di dunia waktu itu. Maka beberapa negara menganut sistem mengambang. Nah, mengambang besaran nilai tukar diserahkan ke pasar. Diserahkan dari interaksi demand valuta asing dan supply valuta asing. Demand untuk impor, untuk utang, bayar utang dan sebagainya, supply dari ekspor dan sebagainya, PMA dan sebagainya. Nah ini. Nah, banyak negara seperti Indonesia tidak siap menganut ini. Maka kita menganut sistem mengambang terkendali, ya. Jadi ada band intervention. Jadi pemerintah kita dari tahun 78 sampai 97 masa pemerintahan Soeharto, rupiah adem ayem karena dikendalikan oleh pemerintah. Nah ini dia. 97 rupiah dihantam oleh Mr. Soros dan kawan-kawan. Ya, won Thailand berubah dari baht Thailand berubah dari fixed menjadi floating. Kemudian wonnya Korea berubah dari manex menjadi floating. Kemudian Malaysia ringgit berubah dari manex menjadi floating. Nah, Indonesia dihantam juga. Kemudian ban intervention kita dihapus oleh pemerintah per 14 Agustus 1997, pemerintah merubah sistem nilai tukar kita menjadi mengambang. Nah inilah sekarang, rupiah kita tergonjang-ganjing itu karena dengan sistem mengambangnya kita tidak siap. Nah, apa yang menyebabkan rupiah kita tidak siap? Itu tadi, struktur ekspor kita banyak adalah barang primer, bukan barang-barang yang sudah diolah. Yang kedua, banyak perusahaan-perusahaan BUMN kita itu tidak punya dealing room memutarkan valuta asing. Sekelas Lion, sekelas Garuda tidak punya dealing room. Per Februari 1998 Malaysia kembali menganut sistem manex. Itu yang menyebabkan mengapa ringgit Malaysia ya kan relatif stabil sekarang. Ya. Ada sistem nilai tukar yang lain namanya CBS, Currency Board System. Itu untuk negara-negara kecil. Jadi itu dipatok juga oleh pemerintah, arahnya ke fix. Oke. Ada lagi yang lain Pak ini? Ya, masih adakah yang lain ini? Bagaimana keadaan transaksi falas pada tahun 2020? Oh, iya, dan bagaimana cara mengendalikan sistem nilai tukar yang tidak terkendali di Indonesia? Jadi sekali lagi, ya. Adik-adik, kalau ada yang mengatakan pemerintah Indonesia, Menteri Keuangan akan melakukan devaluasi. Gimana Mbak Desi Mariani? Nah. Atau yang lain? Ya, Desi Mariani apa? Pemerintah akan melakukan devaluasi. Gimana tuh? Jadi ada wartawan yang katakan, ini dengan COVID ini pemerintah akan melakukan devaluasi. Gimana Mbak Desi? Evaluasi. Ya, Nur Azizah. Desi Nur Azizah. Nur Azizah dengar? Enggak? Sahrani dengar? Sambil ini ya Pak ya? Iya. Kenal-kenal nih? Iya Pak. Nah, gimana Nur? Ada wartawan mengatakan, pemerintah untuk membiayai anggarannya ini akan melakukan devaluasi. Benar nggak tahu Nur? Iya Pak.
pemerintah akan segera melakukan devaluasi, itu adanya pada sistem fixed exchange rate. Oke, $1 tadinya ya kan 13.000 rupiah, $1 menjadi 14.000 rupiah. Itu depresiasi apa apresiasi? Depresiasi atau devaluasi? Nur. $1 tadinya 14.000. Ya kan? Menjadi 14.000. Itu devaluasi atau depresiasi? Apa tadi, Pak? Sekali lagi, $1 tadinya 13.000 rupiah. Devaluasi atau depresiasi? Devaluasi. Nah, tergantung sistem nilai tukar, adik-adik. Oke, kalau sistem nilai tukarnya fix, itu devaluasi. Fix. Tapi kalau sistem nilai tukarnya adalah fleksibel, floating, sekarang depresiasi. Paham? Jadi, kalau ada yang mengatakan pemerintah akan melakukan devaluasi, loh sistem sekarang floating kok. Ya kan, berarti tidak mungkin pemerintah akan lakukan devaluasi. Jadi pasti adalah itu depresiasi. Nah, depresiasi itu diserahkan ke mekanisme pasar. Kalau dulu kita bisa prediksi tuh kapan rupiah itu akan melemah, kapan rupiah itu akan menguat. Bulan-bulan Juli ini ya pemerintah biasanya bayar utang, swasta bayar utang, biasanya rupiah itu akan melemah. Kita bisa prediksi itu. Jadi dari kekuatan itu. Jadi sekali lagi adik-adik ya, sistem nilai tukar itu ada fix, maka kita kenal devaluasi, revaluasi. Nah, fix itu besaran nilai tukar ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas moneter. Oke. Nah, kemudian sekarang sistem nilai tukar kita adalah sudah floating, berarti kita kenal depresiasi atau apresiasi. Nah, sekarang tadi pertanyaannya, ya kan? Jadi harusnya dengan depresiasi ekspor kita meningkat. Paham nggak adik-adik? Paham nggak adik-adik? Depresiasi ekspor kita meningkat. Paham nggak? Depresiasi ekspor meningkat. Misal harganya berapa? Kita jual berapa Nur? Keluar. Nur? 13 juta dibagi 13.000. Berarti kita jual keluar $1.000. Ya enggak? $1 ya. Oke. Iya, Pak. Indonesia jual $1.000. Coba adik-adik catat ya. Contoh kasus yang kedua ya. Contoh kasus yang kedua. Ada tas Umar Bakri harga 13 juta. Oke. Ya, berarti kita tanpa memperhatikan faktor-faktor biaya masuk dan sebagainya adalah berapa? 13 juta dibagi 13.000. $1.000. Clear adik-adik? Oke. Ya. Indonesia jual $1.000, Malaysia jual $975, Singapura jual 950, Thailand jual 900. Yang mana, Nur? Paham kasusnya? Bapak ulangi. Ya. Ada tas Umar Bakri harganya tas kulitnya $13 juta. $1 adalah 13.000, berarti kita jual keluar $1.000. Clear? Thailand jual 960. Malaysia jual 975. Singapura jual 950. Indonesia jual $1.000. Kalau produknya homogen, orang beli produk mana? Indah. Produk orang mana? Produk mana Indah? Indah Aprianti. Orang beli produk mana Indah? Yang paling murah, Pak. Yang paling murah berarti? Dari mana tadi tuh? Yang 950 Singapura, Pak ya? Oke, Singapura ya. Clear ya? Clear ya? Ya. Nah,
$1 menjadi 14.500. Coba 14.500. Coba bagi sekarang. 13 juta dibagi 14.500 berapa? 13 juta dibagi 14.500. Ya, yang tahu jawabannya. 897. Nah, 896. Nah, 896. Indonesia jual 896, ya kan? Kemudian Sing jual 950, Mai jual 975, Thai jual 960. Orang beli produk mana? Indonesia. Tapi ini nggak terjadi. Mengapa kira-kira? Hairani. Kenapa Hairani? Kenapa? Kenapa nggak terjadi? Kenapa Rani? Jadi Bapak ulangi. Dengan $1 menjadi 14.500. 14.500. Pak Wahyudi ya. Ya Pak, silakan Pak. Siapa ada tahu 60. Bapak ya. Bisa ini gitu kan. Ya. Karena Bapak sering betul, Pak. dengan konsultan ya ke daerah Kalimantan ya kan, kita sering itu. Ya kan, ke daerah-daerah. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Itu Pak. Itu ada yang jawab karena pajaknya Pak katanya. Iya, nggak terlalu pengaruh. Ya, Desi dari pembeli. Minat pembeli pasti orang beli yang lebih murah. Ya nggak? Kualitasnya sama. Ongkir. Kita ekspor kulit buaya ya kan, Indonesia banyak buaya, apalagi buaya darat ya. Nah, kita ekspor kulit buaya keluar, diolah di sana, kita beli lagi produk-produk kulit seperti tas, sepatu dan sebagainya dengan harga murah. Jadi pernah dulu Menteri Perdagangan mengatakan, ekspor kita terhadap neraca perdagangan kita terhadap Singapura surplus. Ya kan? Tetapi reekspor kita jauh besar minusnya. Itu artinya reekspor. Kita ekspor sepatu Cibaduyut kita ke Singapura, kemudian dia perbaiki, dia ganti merek, dia ekspor lagi ke Indonesia dengan harga mahal. Kita beli. Ini nih produk Singapura, padahal sebetulnya produk Cibaduyut. Nah ini dia. Bahan bakunya impor. Bahan baku impor, rupiah mengalami depresiasi, $1 tadinya 13.000 menjadi $1 14.500, maka harga barang impor, bahan baku impor. Tadi kan kita sudah katakan berapa persen itu impor, hampir 70% impor kita itu adalah bahan baku. Paham? Ke depan itu yang harus kita rubah. HP, coba lihat mana HP kita yang buatan Indonesia yang Bapak katakan tadi. Mana mobil yang buatan Indonesia. Ya kan? Ini juga yang menyebabkan mengapa obat-obatan kita mahal, demikian. Belum lagi itu yang Bapak katakan tadi, ya kan? Bawang putih itu impornya hanya Rp5.000 dari Cina, tapi di sini dijual sekarang 20 ribuan, pernah sempat 50 ribuan. Jadi banyak nih fatona yang lain yang mendapatkan keuntungan, ya kan? Ini yang menjadi persoalan di kita. Ya kan, daging tadi sekali lagi, ya kan, diimpor dengan harga Rp35.000 per kilo, ya kan, tetapi dijual dengan harga 100.000, 120 dan sebagainya, ya kan. Gandum juga begitu, ya kan. Kemudian juga beras juga begitu. Nah ini yang jadi persoalan di kita. Ya, ini yang menjadi persoalan di kita. Oke, ada lagi yang lain? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan ditanyakan langsung. Silakan. Ya. Jadi ini raise hand Hilola mau tanya atau sama Ristio?
Ya, ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Masih ada yang mau tanya nggak? Mumpung masih ada Pak Rinaldi nih. Kapan lagi kita bisa ini Pak ya? Iya Pak. Lagi kita bisa. Ya, silakan. Boleh. Oh ya, nih Indah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Yang saya ingin tanyakan bagaimana pendapat Bapak mengenai sekarang kan pandemi, banyak perusahaan yang merumahkan karyawan atau bahkan mem-PHK karyawan. Nah dari segi ekonomi sendiri Pak gimana Pak ininya? Sementara kan biasanya kan kita terikat kontrak pada saat awal ini kan Pak ya, perjanjian kerja gitu. Ya itu yang memang menjadi persoalan ya. Jadi dengan COVID ini ya masyarakat protokol kesehatan, stimulus ekonomi, concern ke setelah COVID, dengan COVID ini sekarang ya apa yang harus kita lakukan ya, tidak bisa ekonomi kita, jadi ini harus dijalankan public udah beberapa ekspor kita meningkat, tadi ada baginya. Nah, kalau kita mau menjadi negara maju, ya kan? Sekarang ada teori New Growth Theory namanya, Adik-adik. New Growth Theory, ya. New Growth Theory mengatakan bahwa teknologi itu sebagai salah satu faktor produksi. Dan kalau dulu orang menganggap faktor produksi itu hanyalah tenaga kerja, labor, sekarang New Growth mengatakan teknologi itu sebagai faktor produksi. Maka New Growth mengatakan faktor produksi yang pertama adalah augmented labor, yang kedua adalah augmented capital, dan yang ketiga adalah teknologi. Jadi negara-negara yang tidak mengadop teknologi itu akan tertinggal. Dulu kita berpendapat bahwa negara-negara ini akan menyusul negara maju, itu teori trickle down effect, ya kan? Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Jadi adik-adik di Indonesia lapangan kerja sekitar 300 sampai 400 ribu orang. Itu kalau pada masa normal. Jadi kalau ekonomi kita bertumbuh 5%, berarti setahun itu bisa diciptakan sekitar 2 juta lapangan kerja. Nah, kalau sempat negatif, berarti kan pengangguran yang meningkat. Itu artinya, arti penting dari pertumbuhan ekonomi. Jadi ini yang perlu diperhatikan segera, ini segera diperbaiki, UMKM kita didorong, diperbanyak dia ke online. Lakukanlah pelatihan-pelatihan adik-adik di sini, bantu UMKM itu untuk menjual secara online, bantu mereka, gunakan Instagram yang ada, gunakan media sosial yang mereka punyai untuk menjual produk-produk mereka, ya kan? Kalau kita lihat sekarang, ya kan banyak itu yang jualan, kita tinggal di rumah saja, mereka kirim. Ini banyak sekarang, ya kan? Banyak metode-metode yang bisa dilakukan. Nah, ke depan itu yang harus dilakukan. Diperbaiki pelan-pelan, produk-produk barang primer itu dilarang. Larang ekspor persoalan. Karena banyak. Belum lagi persoalan double tax. Ya, belum lagi persoalan-persoalan yang lain. Dengan India dan sebagainya, tarifnya banyak, itu yang harus diselesaikan. Nah, ini yang tidak dijalankan oleh pemerintah kita. Sehingga seringkali kita dirugikan. Jadi adik-adik, mau kita bicara tentang perjanjian perdagangan, mau apa namanya sekarang, ya kan, AFTA, ya kan, mau dengan Eropa dan sebagainya. Semuanya itu pada saat dibuka, impornya yang tinggi di Indonesia. Ya, jadi beberapa penelitian ini data memperlihatkan pada saat free trade area tersebut dibuka, yang banyak malah impor dari negara mereka. Jadi negara kita itu menjadi tempat buangan produk-produk mereka, bahkan barang-barang yang sensitif ya, B3 dan sebagainya, kita impor juga dari mereka. Nah ini di negara kita, ini yang harus diperbaiki. Jadi mau apa? Sekarang skema-skema banyak ya, nanti kita bicara skema-skema lah ya kan, skema perdagangan itu banyak. Ada dia bisa lihat nanti mau apa, ya kan, mau apa, mau dengan Korea Selatan yang baru ditandatangani, dengan Australia dan sebagainya. Nah, persoalan-persoalan di skema tersebut, negara-negara mitra itu sudah siap dengan skemanya, kita belum. Ini ya, kita tidak bisa mempersandingkan produk kita. Jadi dari segi perdagangan internasional, PR yang harus dijalankan oleh pemerintah kita
harus segera diselesaikan. Persoalan pos-pos tarif mana yang harus dibongkar, pos-pos tarif mana yang harus dikurangi, itu belum selesai juga. Mau skema-skema, namanya sekarang skemanya sudah multi, ya dimensi dan sebagainya. Tapi sekali lagi tetap saja pada saat dibuka kita yang dirugikan. Ya, dirugikan. Itu tadi. Sayuran kita impor $600 juta. Buah-buahan kita impor $1,6 miliar. Ya kan? Kemudian juga kedelai kita impor. Kenapa kita tidak menggunakan kedelai dalam negeri? Karena kedelai dalam negeri tidak bisa Haji, mumpung bagaimana kita punya pabrik, yaitu tadi justru yang primer CPO-nya tadi kan yang mereka mereka kirim ke negara mereka gitu ya, dan negara mereka yang yaitu tadi sebenarnya kalau negara mereka kebalikannya Pak ya, mereka untuk yang primer lebih sedikit turunannya itu yang. Terima kasih banyak Pak, ini membuka wawasan kami tentang khususnya ekspor impor, kemudian ada kaitannya dengan dampak COVID-19 ini. Ya, saya terima kasih Pak kepada Di yang telah banyak memberikan materi yang luar biasa sekali Pak. Dengan banyak menampilkan data-data tadi Pak ya, membuka wawasan kami semua. Kemudian terima kasih juga pada peserta semua. Demikianlah acara diskusi pada webinar seri sentral ini yang membahas tentang dampak COVID-19 terhadap perdagangan ekspor dan impor Indonesia. Sebelumnya saya ingin nanti insya Allah Pak ya secepatnya saya akan memberikan kenang-kenangan Pak. Ini saya sudah bawa, nanti akan saya kirim Pak ya. Nah ini Pak, ada plakat Pak, kelihatan nggak Pak? Ada plakat Pak, ya kan kami ada cukup stoknya di kampus. Nah saya minta untuk dari kami kepada Bapak gitu ya, pada Pak Rinaldi sebagai pembicara atau pemateri kita. Baik, terima kasih banyak semuanya. Kemudian kepada para audiens, Pak Rinaldi juga. Akhirnya saya Wahyudi selaku moderator mohon undur diri. Insya Allah kita bisa bertemu lagi pada diskusi-diskusi berikutnya. Jangan kapok Pak ya kalau misalnya nanti bisa saya undang kembali. Oh ya, saya juga. Ya, saya juga nanti mungkin minta kontak nih Pak. Mungkin ada beberapa dosen yang sebenarnya saya pengen tahu juga mungkin